Ya, oh ya. Mana yang betul? Apa itu? Katanya Allah ada di atas. Ada yang bilang juga Allah ada di mana-mana. Oh, iya. Mana yang betul? Mana yang betul? Ya betul dua-dua. Yang bilang di atas ada dalilnya, yang bilang di bawah juga ada dalilnya, cuman mungkin cara bacanya aja yang berbeda. Jangan dipahami juga Allah secara fisik. Coba buka Al-Quran juga. Masa ada di Surah. coba tentang surat An-Naml coba ayat 26 yang menyebutkan bahwa Allah itu ada di atas. Juga ada itu, dari ada hadisnya itu kalau nggak salah di Abu Daud. An-Naml surah keberapa? Surah An-Naml itu tentang ars di ayat 26. Buka suratnya aja lah. Mana? Di sini kan bisa lihat surat. Nih kan ada surat 239 Al-Jumar, 27 mana? 27. Nah, An-Naml ayatnya 26. Ngapain nggak kita isi? Tapi lihat surah. Ya ini. Coba baca ayatnya. Ayat ke 26. Ayat ke 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada Tuhan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Itu tuh, 26. surat As-Sajdah itu. Tahu arti surat As-Sajdah? Tahu. Apa Sujud. Nah, yaudah. Sujud lah. Nggak baca apa-apa. Iya, ada doanya. Ya, kalau nggak tahu, kita sudah membaca dulu. Tahu doanya? Baca subhanallah. Ya, memang nggak tahu. Nih, ajarin nih doa sujud tilawah. Di Al-Quran itu ada 15 ayat itu tentang sujud tilawah, yaitu ketika dibaca ayatnya maka kita harus sujud tilawah, nggak tes bacanya, nanti dihafal itu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa artinya, Ya Allah, aku bersujud beriman serta menyerahkan diri kepadamu. Wajahku telah bersujud kepada yang telah menciptakannya, memisahkan, memfungsikan pendengaran dan penglihatannya dengan kemampuan dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Baihaqi, Abu Daud, dan An-Nasai. Itu kalau jumpa nanti ayat yang ada tanda, tanda apa tadi? Mana tadi? Tanda sajadah. Tanda sajadah. Mana ayatnya tadi? 27 ayat 26. Kalau ada jumpa kayak gitu, jumpa gitu sujud. Sedangkan di sholat aja kadang sujud sajadah. Itu doanya tadi, dihafalan nanti. Kalau nanti pas baca Al-Quran jumpa ayat yang kayak gitu, ada tanda apa namanya ini, tanda kayak pintu ya, pintu masjid kayak sajadah. Baca doa tadi, sujud. Lalu balik ke ayat itu, coba baca artinya ayat yang tadi.
Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Jadi Allah nggak ada satupun yang kita sembah selain Allah. Allah itu punya arsy yang agung, arsy yang azim, arsy yang besar. Apa itu arsy? Ars itu juga bisa kursi. Coba ada di ayat coba 57 buka dulu. Nama juga. Enggak, 57, surat ke-57. Surat ke-57 ini udah 67. 57. 53. 57. Surat Hadid 57. Ayat keempat. Baca artinya. Artinya Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Udah, itu dulu. Nah, itu tadi disebutkan dia ada bersemayam di arsy. Jadi Allah setelah sudah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di arsy. Jadi udah kebayang segini besar, segini luasnya langit dan bumi. Setelah Allah ciptakan itu, Allah lalu naik lagi bersemayam ke atas arsy. Dan arsy itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Dan mungkin dalam bahasa terjemahan kita mungkin arsy itu kadang disebut juga singgasana, kursi, tahta dan lain sebagainya. Bisa kebayang singgasana Allah aja segitu besarnya, lebih besar daripada, jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Dan Allah setelah menciptakan langit dan bumi bersemayam, berkedudukan di atas arsy itu. Ini yang menjadi pendapat dalil orang yang menyebutkan bahwa Allah itu di atas. Jadi jelas. Dan Allah juga, Nabi sekalian pernah juga waktu ada seorang sahabat yaitu Muawiyah, dia datang kepada Nabi SAW karena dia habis nampar budaknya. Karena budaknya ini disuruhnya mengembala kambing, tapi kambingnya hilang. Jadi karena emosi, marah, sahabat Muawiyah ini tamparnya. Lalu dia jumpailah Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah aku harus membebaskan dia? Lalu Rasulullah pun berkata kepada sahabat tersebut, Muawiyah, coba panggil budak wanita tersebut kemari. Lalu ditanya Nabi kepada budak tersebut, di mana Allah? Di atas. Lalu ditanya lagi sama Nabi, siapa saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu budak itu menjawab Nabi adalah Rasulullah, maka bebaskanlah dia, karena sesungguhnya dia seorang mukmin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwa itu Allah ada di atas, ada di arsy juga, ada di atas. Karena setelah menciptakan bumi dan langit, Allah ke atas arsy. Lalu ada yang juga ngomong bahwa Allah itu ada di mana-mana. Coba baca ayat yang tadi, yang terakhir tadi apa? Di surat Hadid tadi. Yang suruh ayat berhenti tadi, coba baca di ujungnya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kalau ayat ini istilahnya dibaca aja di ujungnya tadi, bahwa ini bisa ditafsirkan, coba baca tadi, Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini artinya kan Allah ada di mana-mana.
ada sama kita, ada sama kamu di mana saja berada. Cuman kan nggak bisa kita tafsirkan ini bahwa Allah secara fisik ada di mana-mana. Masa Allah ada sama dia, Allah ada sama Kak Putri, Allah ada sama Bang Doni, Allah ada masih siapa aja yang di mana-mana, semua manusia. Allah ada di mana-mana. Itu bukan berarti Allah secara fisik. Itu aja bisa Allah secara kekuasaan, Allah secara perangkatnya. Karena samanya kayak kita bilang gini, misal ada mungkin kayak saudara kita mau pergi jauh gitu kan, atau ada kawan lah yang mau pergi, yaudah hati-hati di jalan ya, aku bersamamu, doaku menyertaimu, aku selalu di hatimu gitu kan. Sama itu artinya, nggak secara fisik kita sama dia, tapi doa kita sama dia, jiwa kita itu seakan-akan sama dia gitu. Itunya maksudnya. Jadi bukan berarti Allah secara fisik. Paham? Paham. Jadi ya Allah secara apa namanya? Cara kekuasaan. Biasanya di coba ayat selanjutnya. Itu ayat keempat. Ya, sebenarnya di ujung ayat tadi yang pertama ya udah sebenarnya udah jelas ya kan. Allah itu ada di ars kan, habis menciptakan. Nah, ya kalau cuman diambil sepotong aja ayat tadi, di mana saja dia bersama kamu, di mana saja berada, ya iya. Cuman kan nggak bisa kita potong-potong ayatnya. Dan kalaupun mau dipotong ya harus dimaknai sama-sama yang di atas gitu. Kalaupun bersama kita dimanapun berada, itu hanya penyertaan aja, kebersamaan. Itu ada juga memang ada yang menyebutkan, coba di surat Kaf, di surat Kaf itu surat ke-50 itu, 50 di ayat ke-16 coba. Ayat 16. Ayat 16. Coba baca artinya aja. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini juga bisa diterjemahkan kalau seperti sepintas ya. Kalau kita bisa ini kan terjemahkan seperti berkata bahwa Allah itu ada bersama setiap manusia. Coba baca yang ujungnya tadi aja. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Berarti kan seperti bahasanya Allah ada di sama-sama kita gitu. Bahkan lebih dekat daripada urat lehernya gitu. Urat leher mah. Siapa yang paling dekat daripada urat leher kita? Nyawa kita itu di ujung daripada urat leher kita ini. Jadi ibaratnya mau matikan orang ya urat leher itu aja putuskan ya putus dia. Itulah saking dekatnya. Tapi nggak bisa juga ini kita maknai bahwa Allah ada di setiap manusia, Allah ada bersama manusia secara fisik, nggak juga. Sama, itu adalah kebersamaan Allah, kekuasaan Allah di situ. Nggak secara fisik. Kalau fisik wujud Allah, ya itu nggak bisa kita jangkau manusia. Ada disebutkan tadi, ada setelah menciptakan langit dan bumi aja Allah ada di ars. Yang besarnya ars itu nggak bisa kita jangkau, seperti apa bentuk Allah juga nggak bisa kita jangkau, karena tidak ada yang bisa menyerupai Allah, tidak ada yang sama. Jadi kalaupun di sini tadi lebih dekat dengan urat leher kita setiap orang, itu kekuasaan
Allah ada di setiap manusia. Coba baca ayat selanjutnya. Biasanya ayat itu saling berkaitan gitu. Jadi kalau kita mau baca ayat itu jangan sepotong-potong, lihat ayat sebelumnya, lihat ayat selanjutnya. Jadi kita paham, nggak tersesat kita ketika membaca Al-Quran. Ayat 17. Ayat 17-nya tadi 16, 17-nya lah. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Udah jelas. Jadi kalau kita bilang tadi itu kekuasaan Allah lebih dekat daripada urat lehernya, iya. Apa tadi sebutkan? Dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Jadi setiap kita berbuat kebaikan, langsung malaikat itu mencatat. Kita berbuat keburukan, langsung juga dicatat. Jadi itu kekuasaan Allah tadi, segala perbuatan kita itu dicatat, sekecil apapun, dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, sekecil apapun. Makanya nanti ketika di akhirat nanti ada orang yang catatan keburukannya itu sampai berapa kitab itu ya, lupa ya, nanti kita lihat nanti. Tapi satu catatannya itu tebal, kitabnya itu sejauh mata memandang, itu panjangnya kesalahan dia. Satu kitab cuman itu, kalau nggak salah 9 atau 17 ya. Tapi satu kitabnya itu panjangnya itu sejauh mata memandang. Itulah panjang daripada perbuatan dosanya. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, baik dan jelek, itu akan dihitung. Jadi kalau tadi pertanyaannya, Allah ada di mana? Ada di atas, ada di mana-mana? Ya jawabannya jelas, Allah itu ada di atas. Tapi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kalau orang bilang ada di mana-mana, iya, kekuasaan Allah itu meliputi segalanya, hingga di mana saja, hingga di lubang semut, lubang sekecil apapun, bahkan di setiap manusia kita, kekuasaan Allah meliputi segalanya. Itu yang kadang ditafsirkan Allah ada di mana-mana. Jadi nggak perlu ragu, Allah itu ada di mana. Paham?